Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat zahir maupun batin, yang telah memberikan kehidupan yang sangat-sangat bahagia, tentu sangat memberikan karunia-karunia kepada kita, khususnya manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan Jakatorik 165 pada kesempatan ini di bulan Ramadan, ya, bulan suci umat Islam. Maka ada istilah Syahru Ramadan. Syahru itu masdar, asalnya istiharu yastaru syahru, artinya bulan, masyhur artinya syahru. Ramadan asalnya romdo, yarmadu, romdo, kemudian ditambah nun jadi Ramadan, artinya apa? Pembakaran. Jadi bulan Ramadan adalah bulan pembakaran dosa, bukan jasad manusia dibakar tapi dosanya, dosa zohir maupun dosa batinnya. Kemudian ada istilah kata-kata dalam Al-Quran, Al-Baqarah itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pula berpuasa orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang bertakwa. Jadi kata-kata asyam itu asalnya kata soma yasumu, siaman. Ada juga soma yasumu, sauman. Jadi itu kata ketiga dalam bahasa Arab. Kalau soma fi'il madi, yasumu fi'il mudhari, siaman itu masdar. Jadi siam itu artinya imsak, menahan. Tentu kata-kata imsak ini, ya, ada yang menahan dari makan, ada yang menahan dari minum, dan ada menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, di antaranya yaitu hubungan suami istri di siang hari. Tapi ada kata-kata soma yasumu siaman, itu pengertian ahli torekoh. Jadi kalau puasanya orang syariat itu muakotun, terbatas waktunya. Dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari itu selesai. Itu puasa syariat. Dan dia untuk batalnya itu makan, minum, itu bisa membatalkan. Tapi ada puasa torekoh. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitab Sirr Asrar, bahwa puasa ahli torekoh atau puasa torekoh itu mu'abadun. Mu'abadun itu artinya abadi. Jadi nggak terbatas dengan waktu. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu puasanya orang syariat. Tapi puasanya torekoh, ya, ahli torekoh itu mu'abadun, tidak terbatas dengan waktu terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, makanya orang-orang torekoh, puasa orang torekoh itu menahannya itu menahan apa? Menahan gibah, imsaku anil gibah, anil namimah, anil kadzib. Ghibah itu ngomongin orang lah gibah. Namimah adu domba, kadzib dusta, ria yaitu pamer. Nah, puasa ahli toreko itu dikatakan mu'abadun, abadi, karena dia puasanya seumur hidup sampai dia habis hayatnya, sampai hayat dipanggil hayun. Nah, makanya batalnya puasa toreko ketika ada namimah. Misalnya sifat namimah adu domba, itu bisa membatalkan puasa. Beda sama orang syariat. Sekalipun dia ngomongin orang ngomong, dia anggap gak batal. Kenapa? Puasa dia masih sah. Tapi saum atau siamu toreko itu, kadzib, ngomong bohong itu bisa batal puasanya.
punya sifat ria pun bisa batal puasanya. Karena puasa toreko itu tidak terbatas dengan waktu, tapi dia seumur hidup dia harus puasa. Puasa itu sendiri siamun atau imsak, menahan berdusta, menahan adu domba, menahan punya sifat ria, kadzib, uzub dan lain-lainnya. Makanya ketika siamu toreko itu ketika ada rasa ria, ujub, itu batal puasanya. Ada lagi puasanya orang hakikat, imsak. Imsak itu menahan apa? Dia nggak boleh cinta kecuali hanya kepada Allah saja. Ketika dia cinta kepada selain Allah, itu batal puasanya. Makanya renungan sebulan penuh kita melakukan puasa ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang puasa yang syariatnya juga puasa, torekonya juga puasa, hakikatnya juga puasa. Jadi nggak diparsial-parsialkan sebenarnya. Puasa syariat juga, puasa torekoh juga. Karena puasa torekoh itu puasa yang menahan kelakuan-kelakuan jelek kita. Itu akan terucap dari mulut ya kan, atau dari kelakuan. Ada puasa hakikat. Jadi satu. Enggak ini satu. Jadi satu itu. Jadi puasa syariat, ya. Puasa torekoh, puasa hakikat. Puasa hakikat ini sudah tidak mengharapkan apapun kecuali cinta hanya kepada Allah. Bahkan kalau orang sudah puasa hakikat itu sedikit aja dia pengen surga, udah batal puasanya. Makanya kalau Imam Ghazali bilang puasa awam, puasa khusus behusus. Nah, ketika kita sebulan penuh itu ada riyadhah di situ. Ada mujahadah. Apa riyadohnya? Apa mujahadahnya? Di situ mujahadah. Melawan nafsu kita. Mujahadah nggak boleh berkata bohong. Itu mujahadah. Berjihad. Jadi berjihad itu bukan harus perang kita bawa senjata. Atau main bom. Atau yang lain-lainnya. Tapi ketika kita tidak berkata dusta. Itu sudah mujahadah. Jihad itu. Itu jihadun nafsi. Tidak mengucapkan bohong, tidak kelakuan ujub, tidak ria. Itu mujahadah. Dia berperang dengan dirinya. Makanya di zaman Nabi setelah pulang dari perang kecil, perang lagi, perang besar. Apa? Ngelawan nafsu. Makanya hakikat puasa ini sebenarnya apa? Qahru aduilah. Yaitu mengengkang musuh-musuh Allah. Yang sebut sifat setan. Setan itu sifat sebenarnya. Seton. Setona ya, seton. Artinya ba'uda jauh. Jadi setan itu sifat kelakuannya. Makanya orang-orang toreko, tempat setan itu adanya di latifah khafi di sini. Kalau bahasa kedokteran ini namanya limpah. Di situ ada sifat setan. Sifat-sifat setan itu termasuk adalah sifat-sifat seperti adawa, permusuhan, saling benci-membenci. Makanya dengan puasa, penggabungan antara puasa syariat, puasa toreko, puasa hakikat, maka manusia jadi sempurna. Zohirnya puasa, batinnya puasa, bahkan di dalam batinnya lagi puasa, ruhnya. Jadi di sini ada puasa jasa doang, yang penting dia nggak gugurkan kewajiban. Ada yang puasa ruhnya, ada yang puasa sirnya. Itu orang-orang hakikat itu sirnya. Al insan siri wa ana siruh, kata Allah. Aku ini rahasianya manusia. Dan manusia itu adalah rahasianya aku. Atau ana siruh, dan aku adalah rahasianya ada di manusia. Nah itu ada puasa, kalau secara tingkatan itu puasa jasad, puasa ruh, puasa di atas ruh, sir sebutnya. Puasa sir, Masya Allah. Makanya kenapa orang-orang terdahulu ketika dia pengen naik derajat, dia mengadakan puasa. Makanya banyak puasa-puasa orang yang pengen naik derajat, ada puasanya. Pengen naik ini ada puasanya. Makanya ada puasa weton kalau bahasa orang Jawa. Puasa hari lahir. Ada puasa Senin Kemis. Ada puasa yang buat ngebuka aurat macam-macam lah. Tapi di puasa Ramadan ini
hanya untuk Allah. Ketika kita puasa bukan untuk Allah, Allah nggak terima. Makanya orang yang berpuasa masih ada sifat bohong, sifat nipu dan lain-lainnya. Allah nggak butuh puasa orang seperti itu. Jadi Allah butuh itu apa? Asyam li. Puasa itu hanya milikku. Wa ana azibihi, dan aku akan membalasnya. Jadi dibalasnya orang yang berpuasa itu liqoi, ketemu Allah. Bahkan ada dalam kultum-kultum Jakatorek ini bahwa Nabi Musa untuk bisa tembus ke Allah itu melalui 70 hijab yang harus ditembus. Itu Nabi Musa baru bisa ngobrol dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi umat Nabi Muhammad cukup dengan ketika dia berbuka, makanya dia ketemu Tuhannya. Makanya orang puasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka, ya senang. Karena dia nggak makan, nggak minum, menahan haus, menahan lapar karena Allah. Datang maghrib dia alhamdulillah, senang di dunia. Nanti ada sang liko Allah. Nah, orang-orang sufi atau orang-orang yang puasa hakikat itu ketemu Allah. Dan mudah-mudahan kita seperti orang-orang sufi. Orang-orang yang menjalankan puasa hakikat. Tapi semua itu butuh namanya proses. Manusia itu butuh tingkatan-tingkatan. Intinya puasa di sebulan penuh tidak lain adalah mengengkang nafsu kita. Nafsu amaroh tentunya. Nafsu amaroh inilah kita kengkang sampai kita punya nafsu lawamah, nafsu menyesal diri. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam melakukan puasa juga untuk supaya diampuni oleh Allah. Akhirnya Nabi Adam itu dikasih doanya, Rabbana zolamna anfusana wa ilam tagfilana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Nabi Adam mengakui, ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami, buat kotor diri kami. Kalau engkau tidak ampuni, kalau engkau tidak rahmati aku termasuk orang yang rugi. Dari situlah Nabi Adam dengan mengaku kita banyak dosa, banyak kesalahan, bersimpuh di hadapan Allah, ya Allah. Kita munajat, kita berbisik-bisik kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa saya, ya Allah, ampuni dosa saya, ya Allah, ampuni kesalahan saya. Apalagi di akhir-akhir Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala di kalangan ahli syariat akan menerima tobat tersebut. Buat mereka yang ahli-ahli torekoh, tentu dalam permohonannya harus ada wasilah, wabtagu ilaihi wasilah, berwasilah kepada gurunya. Nanti puasa-puasa yang ahli torekoh, khususnya TKN 165 itu puasanya nanti guru lah yang mengusulkan. Karena semua ibadah-ibadah ahli-ahli torekoh, khususnya ibadah puasa yang dibimbing oleh Syekh Abdurrahman, amal tarawih kita, puasa kita, sholat kita, zakat kita, semuanya akan diusulkan oleh Abah Guru Syekh Abdurrahman. Dan mudah-mudahan kita ini termasuk puasa yang bisa menyempurnakan puasa kita. Tidak lain kita hanya kembalikan kepada Allah. Kalau orang-orang toreko bahasa kembalikan kepada gurunya, dan gurunya yang akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita selalu diberikan umur panjang untuk bisa lagi ketemu bulan Ramadan. Selamat tinggal Ramadan. Selamat tinggal bulan yang suci. Selamat tinggal bulan yang penuh ampunan. Selamat tinggal bulan penuh dengan rahmat. Mudah-mudahan kita semua nih, jamaah Jakatorek maupun Jakatorek, bisa dipertemukan bulan Ramadan tahun depan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.